Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menerima uang hasil dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset PTPN 1 Regional 1 sebesar Rp113.435.080.000 Senin 24 November 2025. Kini total kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset tanah seluas 8.077 hektar oleh PT Nusa Dua Propertindo menjadi Rp263.435.080.000. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera menyeret dan menuntut tersangka Irwan Perangin Angin, Iwan Subakti, Kepala BPN Sumatera Utara Askani, dan Kepala BPN Deli Serdang Abdul Rahim Lubis di Pengadilan Tipikor Medan. Kepala Kejati Sumut Harli Siregar didampingi Aspitsus Muhammad Jeffrey dan Kasidik Arif Kadarman mengatakan berdasarkan fakta yang ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp263.435.080.000. Pasalnya, PT NDP selaku anak perusahaan PTPN 1 Regional 1 dengan para tersangka justru bermufakat jahat dan tidak melaksanakan kewajiban 20% atas perubahan HGU menjadi HGB seluas 93 hektar. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa kerugian keuangan negara ini disebabkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sana, karena kewajiban untuk menyerahkan 20% bidang lahan HGU yang telah berubah menjadi HGB merupakan kewajiban dari PT NDP yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan dengan tidak diserahkannya kewajiban tersebut melalui permufakatan jahat antara para tersangka yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp493.480.000. Kemudian, Harli memastikan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial selaku pengembang dan anak perusahaan PT Ciputra Land tidak tersangka dugaan korupsi penjualan aset PTPN dengan Ciputra Land. Adanya niat baik PT NDP, Harli Siregar menjelaskan penegakan hukum yang bermartabat tidak hanya menuntut tersangka pidana, tetapi adanya keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan. Namun juga kami sampaikan bahwa dengan adanya niat baik, pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh PT NDP pada hari ini, maka kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada perkara penjualan aset dimaksud, sebagaimana yang sedang kita tangani, seluruhnya telah dikembalikan oleh pelaku pidana kepada negara melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun perlu kami sampaikan rekan-rekan media bahwa ini adalah pemulihan dari sisi kerugian keuangan negara. Sedangkan terkait dengan penanganan perkaranya itu tentu terus berproses, dan penyidik sekarang sedang fokus melakukan pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para tersangka yang sudah ditetapkan dan dilakukan penahanan, dan kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa bergulir atau dilimpahkan ke pengadilan. Dan kami juga menyampaikan dan menegaskan bahwa dalam konteks penegakan hukum ini, penyidik tentu tidak semata-mata hanya bersifat represif, yang bertujuan untuk menghukum para pelaku tindak pidana, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum itu sendiri. Di mana pengembalian kerugian keuangan negara ini merupakan salah satu bentuk upaya dari penyidik untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan. Di dalam perjanjian KSO antara PTPN 1 garis miring NDP dengan DNKR atau CHR, bahwa posisi DNKR adalah menerima tanah yang sudah clear and clear, artinya siap dibangun. Makanya DNKR juga mengeluarkan sejumlah dana untuk pematangan
pembersihan lahan dan seterusnya. Nah, artinya secara administratif bahwa DKR dia tidak pernah tahu bagaimana status tanah. Karena status tanah ini perubahannya dari hari ini ke hari ini ada di NDP dengan DPR dan PTPN 1. Dan inilah yang terjadi. DKR ini hanya sebagai pihak pengumpah. Kalau misalnya dia sudah menyerahkan tanah, itu menyerahkan tanah ke DKR, maka DKR kan membangun, menjual. Dan itu dalam perjanjiannya itu 25,5%. Ya, pembagian sahamnya. Nah, kecuali, nah ini terus kita dalami, kan kita tidak berhenti. Kecuali misalnya DKR mengetahui atau sepakat mereka, sepakat antara NDP, PTPN dengan DKR bahwa hak 20% itu tidak usah dikasih ke negara, bangun. Nah barangkali kita sama dalam posisi itu. Sebelumnya, di atas lahan seluas 93 hektar telah berdiri bangunan mewah oleh pengembang PT Deli Megapolitan, kawasan residensial, selaku anak perusahaan PT Ciputra Land. Citra Land Kota Deli Megapolitan merupakan proyek kerjasama antara Ciputra KPSN dengan PT PN2 dan telah melewati proses negosiasi panjang dan penyesuaian RT RW Kabupaten Deli Serdang. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.